أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Guntur Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan kepada seluruh teman-temanku kelas PAIE yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alvin NIM 143, Mbak Zaina Lutfiati Ummah NIM 144, Mbak Dwi Alvin Nur Hasanah NIM 145, Istia Mulyani NIM 167, Muhammad Isbuna NIM 168, dan yang terakhir Muhammad Nur Ramadan NIM 169 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai tentang konsepsi-konsepsi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian konsep kurikulum. Konsep dasar kurikulum adalah suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Yang konsep kurikulum juga dapat berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai acuan di dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya, tanpa kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum akademik. Akademik merupakan kegiatan yang berjadikan pengetahuan ilmiah melalui jalur pendidikan formal. Adanya konsepsi kurikulum akademik ini didasarkan pada kesadaran tentang pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut peserta didik memiliki kemampuan intelektual, kognitif, cerdas. Memang manusia peserta didik mempunyai kelebihan yang tidak ada bandingannya dengan makhluk lain. Selanjutnya, kurikulum humanistik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara individual. Oleh karena itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan sendiri. Dalam konsep pendidikan Islam, peserta didik sebagai makhluk memiliki banyak keinginan, kebutuhan, kepentingan, dan permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, konsepsi kurikulum humanistik dalam pendidikan Islam ini, pendidik harus memberikan kebebasan individu peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing, yang tentunya tidak lepas dari pembimbingan yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kurikulum teknologi. Konsepsi kurikulum teknologi ini memandang bahwa kurikulum merupakan suatu sistem. Sebagai sistem tentunya mempunyai sejumlah komponen yang saling tergantung dan keterkaitan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, rencana bangun dan konsepsi kurikulum ini adalah sesuai dengan perumusan tujuan yang akan dicapai. Kemudian disediakan alat atau media untuk mengukur keberhasilan. Kemudian dilanjutkan pemenuhan bahan pelajaran. Setelah itu, penggunaan metode yang dianggap tepat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Konsepsi kurikulum ini beraksentuasi pada penting kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali corak-corak kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Ciri-ciri konsepsi kurikulum ini adalah untuk kepentingan penyusunan kurikulum perlu dilakukan analisis kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikenali, dilakukan penentuan prioritas. Proses pendidikan di sekolah menekankan kegiatan pemecahan masalah. Selanjutnya, masyarakat dijadikan sebagai sumber belajar. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sarana interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik
Kurikulum yang baik harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan. Artinya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir adalah kurikulum merupakan suatu bidang studi. Ini merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan para bidang ahli kurikulum atau pendidik dan pengajaran. Itu tadi materi dari saya mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Langkah-langkah pengembangan kurikulum ada 4. Untuk langkah yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau instruction objective. Untuk langkah yang kedua adalah menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Untuk langkah yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Untuk langkah yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah kita harus memahami 3 sumber. 3 sumber tersebut adalah siswa, masyarakat, dan konten. Untuk yang kedua adalah merumuskan tentative general objective atau kompetensi dasar dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian di-screen melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Untuk tahap yang terakhir adalah merumuskan practice education atau kompetensi dasar. Merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Ada 5 prinsip umum dalam pemilihan pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar yang diberikan ditentukan oleh tujuan yang dicapai. Pengalaman belajar harus cukup sehingga siswa memperoleh kepuasan dari pengadaan berbagai macam perilaku yang diimplikasikan oleh sasaran hasil. Yang ketiga, reaksi yang diinginkan dalam pengalaman belajar memungkinkan untuk siswa untuk mengalaminya atau terlibat. Yang keempat, pengalaman belajar yang berbeda dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama, dan pengalaman belajar yang sama akan memberikan berbagai macam keluaran outcomes. Mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum menentukan apa yang akan dipelajari, kapan waktu yang tepat untuk mempelajari, keseimbangan bahan pelajaran, dan keseimbangan antara aspek-aspek pendidikan yang disampaikan. Mengevaluasi atau